Ya, silakan masuk Pak. Silakan duduk Pak. Oke, sebelumnya ada keperluan apa ini Pak? Gini Mas, ankle saya Ya. itu mengalami cedera ya. Oh, sudah berapa lama Pak? Itu kira-kira baru 3 hari kemarin. Oh, baru 3 hari Ya. kemarin ya. Pak main olahraga apa Pak? Saya futsal. Oh, futsal ya. Oh, oke. Saya data diri dulu ya Mas. Ya namanya? Hanif. Usianya berapa ya Pak? Usianya 22. Oke. Pekerjaannya sekarang? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Domisilinya sekarang? Jogja. Di Jogja. Jogjanya mana Mas? Sleman. Sleman. Nah, berat badannya Mas berapa? Berat badan saya 80. 80. Tinggi badannya Mas? Tinggi 180 juga. 180 ya. Oke, sebelumnya saya analisis terkait riwayat cederanya Mas Hanif dulu ya. Oh, iya. Sekarang berarti untuk sekarang Mas Hanif itu ankle-nya yang bermasalah ya? Oke. Oh. Terus untuk sebelumnya itu sebelum cedera ankle ini pernah cedera yang lain gak Mas? Kalau cedera yang lain enggak sih, baru ini. Baru ini ya, pertama kali ankle ya? Iya, Berarti nggak ada ya cedera sebelumnya Mas? enggak ada. Oke, berikutnya itu kita lihat ada inflamasi nggak di bagian badannya Mas Hanif. Untuk di ankle-nya sendiri ada merah-merah nggak sih Mas? Iya, bengkak kayak bengkak gitu. Oh, merah, bengkak. Iya. Terasa panas nggak Mas? Panas, ya agak hangat. Dikit ya? Ya. Untuk nyerinya Mas? Nah, itu nyeri sekali. Nyeri sekali ya? Iya. Dari 1 sampai 5 itu kisaran berapa Mas? 4,5. 4,5 ya? Hampir. Hampir. Nyeri banget ya Mas? Iya, nyeri berarti? banget. Oke. Terus untuk roomnya sendiri, buat room itu buat dia gerak fleksibilitas pada Mas Hanif punya kaki itu kita mau ngecek dulu aktifnya gimana, pasifnya gimana. Jadi misalnya aktifnya Mas Hanif berapa, pasifnya Mas Hanif berapa gitu. Oke. Sebelumnya saya mengambil alat buat mengukur ininya dulu ya Mas, roomnya Mas Hanif. Gitu. Oke, Mas Hanif kita langsung ke tempat penanganan ya buat mengukur Mas Hanif punya room, terus habis itu penanganan sama measure kita. Silakan Mas Hanif. Kita akan melaksanakan pengukuran room ankle-nya Mas Hanif. Yang pertama itu Mas Hanif nanti melakukan gerakan aktif itu gerakan sendiri, habis itu gerakan pasif nanti saya bantu. Kita lihat berapa derajat Mas Hanif mampu, sama ketika saya bantu bisa nambah atau malah berkurang gitu. Oke Mas Hanif? Oke, permisi. Udah kan? Sudah Mas? Udah. Oke, sekarang gerakan pelantar ya Mas. Sabar ya Mas. Oke. Oke, boleh Mas Hanif? Dorong ke bawah. Iya, dorong ke bawah Mas. Anjing ada di sana. Udah. Sudah Mas. Oke, sekarang saya bantu ya Mas untuk gerakannya dorsal sama pelantar. Masih bisa Mas? Bisa dikit lagi. Ya. Udah. Oke, udah coba Mas. Cukup. Oke. Sekarang pelantarnya Mas Hanif. Sabar 1, 2, 3, oke. Udah. Sudah Mas? Udah. Oke, untuk lokasi cederanya di bagian ankle. Untuk berikutnya penanganannya langsung ditangani sama measure kita ya Mas. Halo Mas, dengan Mas Hanif ya? Ya betul. Di sini mengalami permasalahan cedera ankle. Ankle Kanan ya? kanan. Kelihatan. Ini ruang geraknya ini sangat
terbatas sekali ya Mas ya, masih sakit Iya, ya? masih sakit sekali Mas. Oke, nanti saya bantu untuk melakukan refleksi pada ototnya, relaksasi pada ototnya biar tulang geraknya ini bisa lebih luas lagi, bisa lebih kembali lagi, nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, langsung saya tanganin aja. Untuk penanganannya kita akan terapi dengan meses untuk meringankan ketegangan pada ototnya. Sebelumnya Mas ada alergi terhadap lotion? Enggak ada. Enggak ada? Aman. Aman berarti, oke. Izin untuk lakukan massage Mas, bisa dibuka sambil tiduran. Bisa terentang dulu enggak apa-apa. Tengkurap apa Terentang dulu nanti. Oh ya, ini ototnya Masnya ini sangat tegang ini. Rasa sakit ya Mas? Iya, soalnya ini memang dampak impact dari cedera ankle tuh di otot bagian soleus ini. Ini untuk di tibianya ini, tibialis atau tibialisnya ini. Tadi untuk gerak pelantar dorsal itu sakit, masih nyeri, ada nyerinya. Nyeri banget, kayak masih cuma bisa dikit aja ngangkat. Memang ini ya. Memang impactnya itu sampai sini Mas ini. Oh, tegang banget ini. Tapi di bagian sini tuh biasanya kalau pernah ankle atau capek itu di sini tuh sakit. Ya. Iya, ini bengkak banget ya Mas. Sampai lecet. Iya. Kemarin tuh kejadiannya tuh gara-gara apa Mas ankle-nya itu kalau boleh tahu? Itu tuh kayak adu gitu Mas. Oh, pas itu saling ngebulan bola atau apa gitu. Berarti ini termasuknya tuh dari faktornya dari eksternal ya, faktor dari luar ya? Dari luar. Bukan karena kecapean atau Enggak. letih sebelumnya itu enggak ya? Kalau sakit tuh nanti bilang ya, memang ini agak sakit nanti, soalnya memang ototnya tegang banget. Masih bisa ditahan ya? Oke. Oke, ini untuk bagian otot bagian sini udah mulai kendur. Saya kendurkan untuk yang bagian belakang. Bisa tengkurap. Ada. Fleksibilitas ininya harus bagus. Emang ini ototnya Mas ini tegang banget soalnya impact dari cedera ankle ini. Kompensasinya dari cedera ankle itu memang bagian ini. Otot-otot dari gastroc ini tuh, terutama gastroc bagian sini tuh sama soleus bagian sini ini memang impactnya dari cedera ankle tuh tegangnya di sini. Tapi kemarin sudah dikompres es kan Mas? Udah. Udah ada. Jadi untuk penanganan awal cedera menggunakan rest itu sudah dilakukan. Sudah. Nanti habis ini kan bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap fase 1 rehabilitasi cedera lemahnya ya. Oh, Ini- rehabilitasi itu harus Mas ya? Iya, soalnya sebenarnya Mas, ini tuh misal saya relaksasi gini, Masnya tuh nggak gerak, misal nggak gerak dalam artian nggak main futsal lagi. Oke. Sebulan, 2 bulan itu sembuh sendiri. Tapi tetap di bagian sini tuh masih penguatannya nggak maksimal. Oh, Jadi- jadi otot-ototnya masih lemah. Ya, gitu. ototnya lemah, jadi kan banyak itu kasus habis cedera didiemin sembuh, tapi bakal kejadian lagi cedera ankle-nya
Jadi gampang cedera ankle lagi. Nah makanya itu biasanya karena kurang memperhatikan faktor dari rehabilitasi pasca cedera olahraga. Karena bagian sini itu biasanya sakit mas. Iya. Benar enggak? Bukan beban segitu aja. Soalnya kalau cedera ankle ini dibiarkan nanti itu akan itu mas berakibat pada bagian yang lainnya, misal lutut atau punggung sebagai impact atau kompensasi dari cedera ini. Mungkin tekanannya sedikit saya kencangkan, izin untuk lebih mencepatkan proses relaksasinya ya mas ya. Iya. Oke, ini udah mulai kendor semua mas. Untuk tingkat ketegangan pada ototnya ini udah sangat berkurang dibandingkan tadi sebelum dilakukan relaksasi pada otot ini mas. Bisa untuk duduk lagi kayak tadi mas. Nah ini udah, nanti besok untuk tahap selanjutnya sudah bisa mulai dikit-dikit dilakukan gerak mobilisasi gerak pada badan ini supaya ototnya tidak tegang lagi dan ruang roomnya itu lebih leluasa lagi kan. Kalau tadi saya kan cuma berapa derajat tadi kan. Yeah. Besok pagi mengikuti fase rehabilitasi tahap pertama dilatih dengan tanpa beban. Nanti proses penyembuhannya akan lebih cepat lagi mas. Okay. Harus kalau rehabilitasi itu besok mas. Bisa besok, bisa 2 hari, tapi tergantung. Ini masih nyeri banget nggak? Masih udah agak mendingan sih. Ya. Ini udah bisa agak gerak dikit-dikit gini. Nah, jadi Itu mungkin bisa 3 hari lagi. 3 hari lagi. Intinya rasa nyerinya itu udah agak berkurang. Oh, berkurang. Jadi nanti tetap harus dikasih kompres gas. Oh iya. Selama 3 hari lagi, 7 hari penuh rutin kompres es 10 menit setiap 3 jam atau 2 jam sekali itu udah sangat bagus mas untuk membantu meredakan rasa nyerinya supaya bisa cepat untuk melakukan rehabilitasi sehingga cepat kembali seperti semula lagi. Baik ya mas ya, sampai ketemu di besok rehabilitasi sederhana. Oke, terima kasih mas.